Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Muhammad Tengku Akmadin dengan NIM 2311558. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek Big Data dan Data Mining mengenai prediksi diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat setiap tahun dan bisa memicu komplikasi serius seperti gagal ginjal hingga penyakit jantung. Masalah utamanya adalah keterlambatan diagnosis. Oleh karena itu, saya mengembangkan model kualifikasi untuk memprediksi resiko diabetes berdasarkan data medis seperti kadar gula oksa dan BMI agar tenaga medis bisa melakukan screening awal secara otomatis. Profil data dan processing. Dataset yang saya gunakan adalah dataset kualifikasi medis dengan variabel target outcome. Ini termasuk dalam kategori supervised learning atau klasifikasi Benir. Agar model bekerja optimal, saya melakukan beberapa tahap processing, penanganan missing value agar data logis, pemisahan fitur dan target serta pembagian data trend test split, dan yang terpenting adalah normalisasi atau standarisasi data untuk mengurangi bias. Lalu eksplorasi data analysis atau IDE. Sebelum masuk ke pemodelan, saya melakukan IDE untuk memahami karakteristik data. Saya menganalisis distribusi kelas, statistik, serta korelasi antara variabel untuk melihat faktor mana yang paling berpengaruh terhadap diabetes. Lalu hasil evaluasi. Model FPS yang saya bangun menghasilkan performa sebagai berikut. Sekitar 80% yang artinya Sorry, sekitar 80% yang artinya model mampu mengaplikasi sebagai besar data dengan benar. Kemudian presisinya sebesar 75%. Kritik terhadap hasil, namun ada catat. Oke, masuk pada hasil evaluasi model. Pada model Navy Bias yang saya bangun, menghasilkan performa sebagai berikut. Akurasinya sekitar 80%, yang artinya model mampu mengklasifikasi sebagai besar data dengan benar. Presisinya sebesar 75%. Namun ada catatan penting, nilai rekal kelas positif hanya 67%. Artinya ada sekitar 33% pasien diabetes yang tidak terdeteksi oleh model atau disebut false negatif. Dalam konteks medis ini sangat berisiko karena membiarkan pasien sakit tanpa penanganan lebih berbahaya daripada salah prediksi pasien sehat. Lalu pada analisa dan kesimpulan, rendahnya nilai rekal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidakseimbangan kelas dan asumsi distribusi Gaussian pada algoritma Navy Bayes yang mungkin kurang pas dengan kolerasi antara fitur di dataset ini. Sebagai kesimpulan, model ini cukup baik sebagai baseline namun belum optimal untuk sistem pendukung keputusan medis yang kritis. Perlu pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan nilai rekal tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut pada Google Colab-nya. Ya, pada kesempatan ini saya menjelaskan implementasi machine learning menggunakan bahasa Python di Google Colab. Tujuan dari program ini adalah untuk memprediksi penyakit diabetes dari dataset yang telah kita bahas tadi menggunakan algoritma klasifikasi Navier-Bayes. Oke, pertama-tama import library dan persiapan data. Di bagian pertama ini, saya melakukan import library yang dibutuhkan untuk pengolahan data dan pemodelan. Lalu, saya menggunakan Pandas dan NumPy untuk memanipulasi data, serta Scikit-learn untuk fungsi machine learning seperti pemisahan data, normalisasi, dan algoritma Navier-Bayes, serta Matplotlib untuk visualisasinya. Lalu pada bagian file upload, ini adalah kode khusus Google Colab untuk mengunggah dataset ke dalam environment.
File yang saya unggah bernama datadiabetes.csv yang kemudian dibaca menggunakan pandas menjadi sebuah data frame. Oke, kita lanjut ke data processing. Masuk ke tahap data processing, tahap ini sangat penting agar model dapat belajar dari data yang bersih. Pertama, kita melihat ada kolom seperti glows, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Ya, lalu secara medis nilai nol pada atribut-atribut tersebut tidaklah masuk akal. Misalnya, tekanan darah tidak mungkin nol. Oleh karena itu, kita mengganti nilai nol di kolom tersebut menjadi none atau data kosong. Kemudian, saya menangani nilai kosong tersebut dengan mengisinya menggunakan nilai tengah atau median dari masing-masing kolom. Kemudian, setelah data bersih, saya memisahkan data variabel setelah data itu bersih, saya memisahkan dataset menjadi variabel X atau fitur atau atribut dan variabel Y atau target klarifikasi yaitu kolom outcome. Kemudian, saya menggunakan fungsi train test split untuk membagi data menjadi dua bagian. 80% sebagai data latih X-train dan Y-train untuk melatih model dan 20% sebagai data uji X-test dan Y-test untuk menguji seberapa baik model tersebut. Terakhir, di tahap ini, saya melakukan normalisasi skala menggunakan standar scalar. Hal ini dilakukan agar semua fitur memiliki rentang nilai yang seragam, rata-rata 0 dan variansi 1, sehingga algoritma berjalan lebih optimal dan tidak bias terhadap fitur yang nilainya terlalu besar. Lalu lanjut masuk ke model Naive Bayes. Sekarang pada bagian inti yaitu pemodelan, di sini saya memanggil algoritma Gaussian NB yang merupakan algoritma Naive Bayes khusus untuk data yang distribusi kontinu atau normal. Saya melatih model menggunakan perintah model.fit xtrain ytrain. Di proses inilah program belajar menggunakan pola penyakit diabetes berdasarkan data latih. Setelah model selesai dilatih, saya melakukan prediksi terhadap data uji menggunakan perintah model.prediksi xtest, lalu menyimpan hasilnya ke dalam variabel ypart. Lalu masuk kepada evaluasi. Eh, Bagian terakhir adalah mengevaluasi seberapa akurat model yang telah saya buat. Dari hasil pemrosesan kode akurasi score, kita bisa lihat akurasi dari model. Ya, seperti ini kita bisa melihat angka-angkanya. Akurasinya mencapai 80% karena tercetak angka 0,8 di sistem. Kita juga memunculkan classification report yang menunjukkan nilai precision, recall, dan F1 score untuk melihat detail performa pada masing-masing kelas diabetes dan tidak diabetes. Selain itu, saya memvisualisasikan confusion matrix menggunakan library Matplotlib. Grafik conversion matrix ini menunjukkan matriks perbandingan antara label prediksi dan label aktual, sehingga kita bisa melihat beberapa banyak data yang ditebak dengan benar dan beberapa banyak tebakannya yang keliru, seperti false positif dan false negatif. Sebagai kesimpulan terakhir, melalui processing yang baik seperti penanganan missing value dan normalisasi data, algoritma Gaussian Naive Bayes terbukti dapat mempelajari dan mengklasifikasikan data diabetes ini dengan hasil evaluasi yang cukup memidai. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.